mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 YAIN Salatiga. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pemikir modern Islam, yaitu Muhammad Arqon. Muhammad Arqon lahir pada 28 Februari 1928 di Taurid Mimion, Kabylia, suatu daerah pegunungan berpenduduk di daerah Berber, Aljazair. Ia menempuh pendidikannya di sana dan melanjutkan sekolah lanjutan pertamanya di Oran. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya di Universitas Algiers di Aljazair pada tahun 1950 sampai 1954 dengan mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab. Selain menjadi mahasiswa, ia menjadi guru di sebuah sekolah yang disebut dengan Sekolah Al-Haraj di daerah pinggiran ibu kota Aljazair. Kemudian antara tahun 1954 sampai 1952, saat pembebasan Aljazair dari Prancis, Arqon melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne di Prancis. Dia juga sempat bekerja sebagai pengajar bahasa dan kesusastraan di Paris. Saat mengajar di sebuah SMA di Strasbourg, ia diminta memberi kuliah di Fakultas Sastra Universitas Strasbourg dari tahun 1956 sampai 1959. Setelah saat itu, ia menetap di sana kurang lebih dari 29 tahun dan memperoleh gelar doktor sastra. Muhammad Arqon merupakan salah satu ilmuwan Islam yang gelisah terhadap keberagaman umat Islam yang cara berpikirnya masih stagnan. Oleh karena itu, ia mengajukan gagasan rethinking Islam atau memikirkan kembali Islam yang ada ataupun berkembang selama ini, dan juga pentingnya merupakan kritik terhadap nalar Islam yang mengendap di bawah alam sadar. Kemudian dalam hal ini menggunakan pendekatan historis yang dapat memperluas rasa ingin tahu, karena hal itu mencakup kajian penguasaan mistis yang tidak terbatas pada minoritas yang kuat, yang primitif, termasuk berbagai definisi yang diberikan oleh mazhab sejarah positif sejak abad ke-19. Untuk melengkapi landasan berpikir tersebut, akan menggunakan pendekatan secara sosiologi dan antropologi, yang dimana pendekatan ini digunakan untuk deskonstruksi Islam dengan tanpa menggunakan aspek teologi dan filsafat. Pendekatan pemikirannya menunjukkan tentang pentingnya akal Islam memahami agama secara kritis dan kontemporer. Itu membuat Arqon terkenal sebagai pemikir yang kritis. Pemikiran Muhammad Arqon yang kritis ini sangat cocok sekali diterapkan dalam keindonesiaan. Masalahnya di Indonesia ini sangat beragam sekali suku dan budayanya, apalagi Muhammad Arqon ini menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi yang tentunya dalam konteks keindonesiaan sudah tentu Indonesia memiliki sejarah dan sosiologi Islam yang sudah sangat jauh lamanya. Dalam pendidikan di Indonesia ini, pemikiran Muhammad Arqon juga cocok diterapkan apabila dalam menyampaikan pendidikan seorang guru kepada muridnya. Muhammad Arqon juga memiliki pemikiran yang kritis yang mengakibatkan pemikiran-pemikiran orang-orang yang di Indonesia dapat berpengaruh dengan pesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.